Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kata Rasulullah di hari kiamat nanti ada orang yang amalannya setinggi gunung Tihamah. Amalannya setinggi gunung Tihamah. Kemudian tiba-tiba amalan tersebut ditiup oleh angin yang sangat kuat, lalu gunung Tihamah itu pun menghilang dan dia dimasukkan ke neraka. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sudilah engkau menyebutkan kepada kami siapa orang yang sial itu. Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang takutnya berbuat maksiat hanya karena di depan orang lain. Di depan orang lain nggak mau buat maksiat. Di tengah-tengah orang yang dia kenal, yang orang itu kenal dengannya, dia kenal dengan orang itu, dia takut buat maksiat. Tapi ketika dia sendirian, orang lain tidak lihat, atau dia ada di satu tempat yang orang lain tidak ada kenal dengannya, dia buat maksiat itu. Ini adalah orang yang amalannya seperti gunung Tihamah tingginya, kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gunung itu dihilangkan karena tiupan angin yang sangat kuat. La haula wala quwata illa billah. Kalau kata orang Padang, di muka awak sok-sok siak gayanya. Di belakang awak ndak ada lah kucing ayil daripada kucing ayil. Ya, nggak ngerti kan? Di depan kita kayak malaikat turun ke bumi. Depan kita tuh kayak malaikat turun ke bumi. Pagi tadi Pak, nggak usah saya sebut siapa nama orangnya, di mana tempat daerahnya. Cuma saya tadi lepas sholat subuh bincang-bincang dengan salah seorang orang Padang, pengusaha Padang. Dia katakan, Ustadz, dari grup kita sudah dicampakkan setelah dibuli sejadi-jadinya si Fulan bin Fulan. Saya tanyakan, kenapa? Itulah kami juga tidak pernah menyangka, katanya. Kami tidak pernah menyangka. Kalau di masjid dia paling duluan yang datang ke masjid kalau masuk sholat waktunya. Kalau pulang dia yang paling terakhir. Di masjid itu bawaannya tenang kayak waliullah. Bawaannya tenang kayak waliullah. Kalau baca Qur'annya tuh kayaknya lama, ya, dia baca lama. Tapi kami kaget. Kami kaget. Karena ternyata di HP-nya diisi dengan film-film porno. Nah, ada yang satu entah sengaja atau nggak sengaja terkirim ke grup oleh dia. Akhirnya ditegur oleh orang-orang grup. Ya, di grup WA itu ditegur. Tangguang-tangguang tajatuh, tangguang-tangguang tabanam, manci buah bana. Udah tanggung, kepalang basah. Akhirnya coba bela diri, makin jatuh, dibully habis-habisan. Lalu akhirnya dikeluarkan. Ini maaf Bapak Ibu, di depan kayaknya kayak malaikat turun dari langit. Tapi ketika tidak disaksikan, dia berbuat maksiat. Na'udzubillah ya Allah. Coba bayangkan Pak, na'udzubillah ya Allah, na'udzubillah, bayangkan Ibu, sedang kita nonton tontonan yang tak baik, mati saat itu. Gimana? Salah satu yang menjadikan saya dulu ketakutan waktu pesantren, nonton di bioskop. Saya paling hobi nonton film Roma Irama dulu Pak, waktu pesantren dulu. Apalagi makin kesininya Roma Irama itu makin akrab dengan Zainuddin MZ almarhum, ya, pengen nonton. Cuman yang kebayang oleh saya apa? Bioskop itu udah pasti tempatnya banyak yang nggak bener, ya kan? Oke. Kemudian yang terbayang oleh saya, gimana kalau seandainya saya sedang ada di bioskop, gempa terjadi, bioskopnya runtuh, saya di dalam. Zulkifli Muhammad Ali ditemukan tewas di dalam bioskop. Waduh,
ditemukan tewas dalam bioskop. Kebayang itu Pak, ngerem, nggak jadi takut. Coba, ketika kita sedang ada di diskotik, ini ibu nggak ada lah, bapak-bapak insya Allah nggak ada. Siapa tahu ada yang dengar ini ceramah, lewat kajian di YouTube kita nanti ada yang dengar. Kita sedang ada di diskotik, sedang bergoyang-goyang dengan pasangan selingkuhan, lalu mampus di situ, mati di situ, dicabut oleh malaikat nyawanya di situ. Kan pernah diberitakan di televisi, seorang oknum polisi ditemukan mati di selangkangan pelacurnya di kamar hotel. Ya Allah, coba kalau kita kayak gitu Pak, alangkah mengerikannya akhir hayat. Jadi ibarat Allah yang kami muliakan, dalam keadaan seperti ini kita perlu pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai-sampai kita meringan-ringankan dosa. Nah, kembali kepada titik pembahasan tadi, ada orang yang amalannya tuh kayaknya gede, ternyata dihilangkan semua oleh Allah. Why? Kenapa? Karena dia hanya takut buat dosa karena dilihat oleh orang lain. Sementara ketika orang lain tidak melihatnya, dia buat dosa. Ini hati-hati nih di zaman gadget ini, di zaman gadget, di zaman handphone, Android sangat mudah mengakses berbagai macam apapun di muka bumi ini, ya kan? Ini kepada para pemuda kami, para pemudi kami. La haula wala quwata illa billah.